Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pelajaran 7, yaitu melanjutkan pelajaran pertemuan sebelumnya tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah, yaitu kita akan mengenal Rasul Ulul Azmi, kemudian kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Yuk kita coba untuk membahas satu persatu. Ya. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau yang disebut juga dengan ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi para Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa saja Rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi ini? Rasul Ulul Azmi ini ada 5 anak-anakku, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng untuk mendengarkan riwayat singkat para Nabi Ulul Azmi tersebut atau para Rasul Ulul Azmi tersebut. Ayo kita ikuti riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi tersebut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemoohan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit yang selamat dari banjir tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, yaitu seorang tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah patung, menyembah berhala. Ada banyak sekali kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya terkabul. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan dari Bani Israel.
Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya itu, dan Harun saudaranya yang membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah SWT. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Nabi Isa alaihissalam, yang keempat, Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj, yang ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Ini dapat kalian cek di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam penyiaran agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya
artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Terima kasih anak-anakku untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Silakan untuk dipelajari berulang-ulang materi yang sudah disampaikan. Tetap di rumah saja, hanya keluar jika ada kepentingan mendesak. Taati protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.